tidak bisa mungkin. Baik, hari ini Big Data Analysis tanggal 18 September. Kita masuk pada bagian teori maupun mungkin coding, tapi kita lihat dengan berjalannya waktu sampai mana. Mari kita lihat bukunya yang saya rujuk. Ya, di sini ya terlihat ya. Jadi ada buku itu baiknya sekalipun salah-salah, kalau ada aktivitas bisa dilihat dengan cepat atau dipanggil dengan cepat karena sudah terkoleksi teorinya. Di sini sekalipun masih banyak yang salah ya. Ya, jadi di BDA itu ada regresi dan klasifikasi. Nah, teknik-teknik regresi dan klasifikasi itu disampaikan di sini. Ini masih versi informal. Nah, kita akan masuk ke bagian yang paling sederhana, yaitu yang menyangkut tentang overfitting maupun underfitting. Kemarin karena minggu lalu di AI ada diskusi tentang fitting gitu ya, curve fitting, mencocokkan pola data dengan suatu fungsi tertentu yang kita anggap cukup dekat atau memenuhi ya. Sederhananya teorinya di halaman 16, hanya untuk sedikit pengulangan ya. Nah ini ya, kalau ada kata over itu berarti lebih, melebihi ya. Kalau under berarti masih kurang gitu ya, tidak mencukupi. Jadi kita ingin menyesuaikan data dengan kurva tertentu ya. Jadi di sini digunakan umumnya dalam regresi tak linear misalnya, itu juga esensinya sama, doing fitting. Regresi itu mencocokkan data dengan suatu fungsi gitu ya. Nah, tetapi juga bisa jadi kurva yang dihasilkan itu juga sebagai pembatas antar data yang mempunyai klasifikasi berbeda gitu. Jadi kenapa regresi juga kadang digunakan di klasifikasi gitu ya. Jadi apa bedanya klasifikasi dengan regresi? Tetapi regresi juga bisa untuk klasifikasi gitu ya. Karena klasifikasi itu terkait dengan data yang mempunyai kategori yang berbeda-beda gitu ya. Kalau regresi itu kita memperhatikan hubungan antar fitur terhadap variabel targetnya itu apa. Oke, ya. Seperti biasanya ya, ketika kita melakukan fitting perlu evaluasi model. Kemarin kalau tidak salah di AI mungkin dengan apa namanya MSE misalnya ya, mean square error ya, atau di machine learning juga ada yang disebut cross validation ya. Mas apa ya, Mas Setia apa Mas Julius ya yang menyampaikan saya menggunakan model train test model gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud train test model itu adalah cross validation, di mana kita mengubah besarnya data tes maupun data training ya. Misalnya biasanya 0,2 dan 0,8 atau 20% dan 80%, tapi kita kemudian menggunakan 30% dengan 70% gitu ya.
atau 40% dengan 60%, apa yang terjadi. Nah, itu yang mungkin yang dimaksud dengan maksudnya itu adalah trend test model. Nah, ini kita menyebutnya mungkin di sini adalah cross validation. Ya. Nah, kita lihat sekilas ya sebelum nggak usah ke coding. Apa itu kata kunci tadi yang disebut underfitting, kemudian overfitting, dan fitting yang tepat. Ya, dari gambar kita melihat kemarin itu pola data yang diberikan. Yang data adalah yang ada noktahnya ini. Kalau orang kimia itu yang punya X diukur muncul Y gitu ya. X diukur muncul Y gitu ya. Yaitu tabel data yang kemudian kita gambar, mau pakai Excel, mau pakai apa, muncullah profilnya adalah titik-titik ini, lupakan kurvanya ya, lupakan kurvanya. Nah, jadi kurvanya ini belum ada sebetulnya, ya belum ada kurva garis halus ini belum ada, garis lurus ini juga belum ada. Kemudian Mas Yosia itu ingin tahu ya, ingin tahu setelah melakukan pengukuran begitu, setelah ada tabel data ternyata X tertentu yang tidak diukur, yaitu di sini ya, misalnya di sini. Ini kelihatan enggak? Saya screenshot di ini prinsipnya ya, prinsip cara kerja dari masalah fitting bagi yang lupa atau non mathematician begitu ya. Yang sebetulnya ini kalau di kurikulum Cambridge itu di SMA sudah, atau SMP itu yang regresi linear sudah. Nah, jadi ada data yang dikehendaki yang kita tidak bisa melakukan pengukuran. Misalnya di sini. Sudah tidak bisa lagi melakukan pengukuran di sini gitu ya. Nah, itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan ini? Dengan Y yang mana gitu. Misal harapannya Y-nya di sini nih. Harapannya ya. Harapannya di sini. Ya. Ini mimpi Enggak terlihat, Bu. Oh, saya sharingnya tadi stop sharing. Terima kasih diingatkan. Tadi sharingnya per window, jadi tidak entire screen. Oke, share, maaf. Baik, kemudian kembali ke sini ya. Oke, jadi saya ulangi. Jadi datanya Yosia atau Devina atau yang kimia ya, itu mempunyai pasangan X dan Y pada tabel, yang kalau digambar itu adalah yang noktah-noktah ini. Gitu. Kemudian Yosia ingin melakukan prediksi pada bulatan ini, yang tentu saja tidak mungkin mengulang percobaan lagi. Ya, sangat mahal untuk mendapatkan pasangan data ini. Ya, kita berharap hasilnya adalah yang berada di garis impian ini. Ini garis impian ya yang melengkung, karena belum ada itu fittingnya gitu. Nah, sehingga harapannya jadi nilainya pada bintang itu. Ya, harapannya pada bintang itu. Itu bagaimana kita mendapatkan tanpa melakukan percobaan lagi. Ya, itulah perlunya fitting. Karena kalau melakukan percobaan lagi tidak mungkin hanya 1 kali X habis itu selesai gitu kan. Ya, lingkungan yang dibangun terlalu mahal untuk mengenerate X yang sekian ini. Apakah memenuhi kondisi yang dibuat yang sama dengan noktah-noktah ini. So, jadi itu perlunya matematika ya.
Jadi kita bisa menghemat sekian banyak untuk melakukan dugaan di sini. Bisa juga dugaan di tempat yang lain. Nah, kalau kita pun mepet juga bisa ya. Jadi misalnya mepet di sini misalnya ya, itu harapannya tentunya adalah yang di itu apa di sini harapannya. Oh sorry, ini lingkaran harusnya garis merah di sini ya. Ini miring. Nah, sinilah. Ya, ketemu sini. Gitu. Oke. Jadi bagaimana kita melakukan hal itu? Itulah yang dimaksud dengan fitting, atau bahasa lain juga ada interpolasi linier, ada interpolasi tak linier. Kalau ada istilah ekstrapolasi, itu adalah melakukan prediksi di luar rentang data yang diberikan. Jadi misalnya ini datanya kan X di sini ya. Tapi kita ingin menduga untuk X yang berada di luar, misalnya di sini gitu kan. Nah, ya. Ingin menduga yang di sini. Nah, ya. Ini harapannya tentunya kalau kita lihat profilnya begini, ya harapannya larinya ke sana nih. Larinya nggak di bawah, tapi mungkin agak ke sini lah ya, karena harapannya setelah X yang di sini nih, dia akan melengkung ke atas. Semua yang di X yang paling ujung akan landai lagi sana gitu ya. So ini yang kita sebut empirik ya, empirik. Jadi data yang tergantung pada pengamatan atau prediksi empirik gitu. Nah, tentunya kalau ekstrapolasi, kalau lebih dari data yang sudah diberikan, yang dieksperimen atau yang dilatih ya, itu maka kita sebut ekstrapolasi. Dan kelebihannya kalau terlalu jelas, maka terlalu jauh, maka prediksinya menjadi juga akan ada error yang lebih tinggi, misalnya begitu ya. Oke, itu adalah inspirasi fitting yang dilakukan oleh Pak Surya di AI, tetapi di BDA juga ada, dan sekaligus membicarakan, maka saya singgung di sini supaya saling melengkapi begitu ya. So ada apa? Asumsi yang dipilih ya. Pola datanya ini itu linier atau tidak linier gitu ya. Nah, ini kita menyebutnya kalau ada melengkung-lengkung, maka Y berpola tak linier ya. Berpola tak linier. Y fungsi linier dari fungsi tidak linier dari X. Gitu ya kita mengatakan. Si Y fungsi tak linier dari X. Nah, fungsi tak linier dari X itu apa? Ya, bisa kuadratik gitu ya. Kita tahu kalau di kalkulus bentuk kuadratik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu kalau parabola bentuknya. Parabola kita tahu parabola yaitu wajan parabola punya puncak 1, tapi di sini kita punya puncak 2 ya. Yang ini bisa puncak, di sini puncak minimum ya, di sini puncak pada boundary pengamatan ya. Jadi kita berharap tentunya pertama tidak linier karena melengkung ya, sehingga kalau ada dugaan linier ya, ini adalah dugaan yang
kalau dihitung jatuhnya, kalau linear jadinya gambarnya gini. Yang ini. Ya, ini adalah dugaan linear. Ya, dugaan linear. Nah, jelas bahwa ya banyak titik yang tidak dilalui, sehingga disebut underestimate. Ya, underestimate. Underestimate, or kalau dalam fitting underfitting. Ya, perlu lebih lagi, so underfitting ya, karena di sini banyak titik yang tidak dilalui gitu ya. Nah, mari kita lihat di buku yang selanjutnya. Jadi yang underfitting jelas ya ini. Jadi tentunya harus ditingkatkan lagi kalau linear itu sebagai fungsi derajat polinomial derajat 1. Apa itu fungsi polinomial ya? Polinomial function. Nah, ini tabel. Ya, enak ya. How do you find a function from a table? Enggak ya. Function images gitu aja ya. Jadi fungsi linear itu salah satu bentuk fungsi polinomial ya. Nah ini, sehingga disebut ya. Nah ini ya, fungsi polinomial. Nah ini karena ada Mas Setia, karena sudah researcher ya, paling dengar-dengar, cuman mungkin perlu ada basic yang bisa dipahami ya. Ini polinomial itu komponennya ada komponen atau istilah kata kunci itu ada eksponen, ada koefisien, ada variabel ya, ada konstan. Atau eksponen itu kita sebutkan sebagai pangkat polinomial. Ya, eksponen itu sebagai pangkat polinomial yang tertinggi. Itu disebut sebagai derajat polinomial. Ya. Sedangkan angka-angka di depan variabel itu kita sebut koefisien. Sedangkan polinomial itu merupakan ekspresi dari hubungan X dan Y, variabel-variabel. Nah, si X itu dan Y itu saling terkait, di mana salah satu menyatakan dengan yang lain. Ya, bisa menulis seperti ini, 5x² tambah 3y-8 sama dengan 21, atau y sama dengan apanya x. Nah, ya, berapa x gitu ya. Ini membawa ruas kiri ke ruas kanan, saya kira ada masalah enggak Mas Setia? Mas Setianya ada enggak? Halo, Mas Setia? Ikut enggak? Atau lagi izin kayaknya Bu di chat. Oh, izin ya. Baik. Atau mana tadi ya? Polinomial. Nah, ini. Ya. Ada masalah untuk menyatakan Y sama dengan gitu, nggak usah ya? Nggak masalah ya, Devina? Tidak, Bu. Hmm? Tidak. Tidak.
baik. Kalau tidak ya. Ya, jadi Y sama dengan sesuatu dalam X, nggak masalah. Oke, tapi mungkin istilah mana itu koefisien, mana itu pangkat ya. Pangkat ini sering disebut eksponen. Eksponennya itu bukan E, tapi ini adalah pangkat dari X. Y sebagai fungsi X dan Y sebagai fungsi E sebagai derajat kalau dalam bahasa Indonesia, or degree of polynomial. Ya. Nah, Y sama dengan konstan seperti di ruas kiri, maka degree-nya 0 karena Y sama dengan Y sama dengan ini fungsi konstan, ya. Kan fungsi konstan, ya. Y sama dengan fungsi linear, gambarnya enak ya, ada Shutterstock ini. Nah, gini aja, ya. Linear function degree sama dengan 1 karena Y sama dengan MX plus C gitu ya, atau AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Ya itu sama saja, yang penting X pangkat 1 Y pangkat 1. Ketika Y pangkat 2 itu berarti X fungsi Y yang tidak linear gitu ya. Nah, ini kebetulan gambarnya adalah kita bisa menyebut Y fungsi X. Kalau X fungsi Y itu gimana, Bu? Kalau X fungsi Y, ya, kapan kita menyebut Y fungsi X dan X fungsi Y? Sederhananya kalau kita tarik garis linear atau garis lurus, gini ya, oh X kita sembarang kita ambil, kita tarik ke sana, ketemu nilai Y1, maka ini berarti Y fungsi X gitu. Ya. Semoga nggak panjang-panjang lah saya ya. Quadratic function berarti derajatnya X itu derajat 2, kubik function derajat X tertinggi adalah pangkat 3 gitu maksudnya. Itu disebut polinomial derajat 3. Nah, kita bisa lihat ya, kalau parabola atau kuadratik itu puncaknya 1. Di sini kubik puncaknya ada 2, ya 2. Kalau kuartik pangkat 4 puncaknya 3 gitu ya, maksimum itu. Ya, ada titik maksimum minimum, puncak itu puncak maksimum minimum atau nilai maksimum minimum fungsi. Begitu. Sehingga tadi kembali ke kasus mula-mula. Nah, ini ya. Kita tidak mungkin memilih linear atau polinomial derajat 1. Kalaupun dipaksa gitu ya. Kalaupun dipaksa, oke lah, boleh nih. Ini code-nya mau, ini code-nya. Ya, code-nya mau jalan. Tetapi kita lihat MSE-nya gitu ya. Ya, MSE-nya kita lihat sekilas, oh 4,08 kali 10 pangkat min 1, bacanya itu ya. Min 01 itu 10 pangkat min 1. Ini kalau anak matematik aja gini, nggak bisa baca gitu, saya nangis sih. Ya toh? Lah, ada anak matematik misalnya ya. Ini ada min 01 atau plus 16 ya, dia biarin gambarnya bagus, tetap plus 16 itu artinya 10 pangkat 16 artinya tak hingga besar, yang artinya meaningless, gambar yang meaningless, data yang meaningless. Ketika kita menampilkan gambar dengan ukuran bilangan yang terlalu besar ataupun ya terlalu kecil, itu bermakna salah, tidak tepat, tidak informatif ya. Baik ya, jadi kita lihat, semoga dipahami ya. Oh, underfitting. Oh, berarti yang polinomial derajat 1 tidak cocok. Ini kalau kita mendekati grafik ya yang diukur tadi, data pasangan X dan Y ya, atau apa ya, kemarin itu Mbak Devina itu tentang apa itu ya, misalnya tentang kalau warna itu label ya, bukan nilai-nilai numerical. Ini nilai numerical ya. Nah,
kalau kita lihat berarti polinomial derajat 1 tidak cukup. Ya. Kita melihat yang derajat 2, 3, 4 gitu ya. Yang 2, 3, 4 misalnya digambar gimana? Ini sebagai contoh digambar yang derajat polinomial 4 gitu ya. Kalau dengan coding tinggal ganti angkanya, derajat polinomial ganti 4, enak toh? Tinggal pasang ya. Oke. Nah, oh iya, derajat polinomial 4 GeoGebra. Polinomial derajat 4 gimana misalnya ya? Sekalipun untuk gambar yang seperti ini gitu ya. Nah, oke. So, kita gambar Y sama dengan misalnya 5x pangkat 4 ditambah 7 x pangkat, loh salah nih, salah. Nah, ini kok pangkat 4 cuman satu puncak misalnya. Ya, boleh, tapi mungkin di atas sana masih ada puncak ya, enggak tahu ya, tapi intinya itu jauh di sana mungkin masih x pangkat 4 tidak terlihat gitu ya. Min x pangkat 3 tidak harus semuanya ada ya. Misalnya plus x saja. Min 1 yang pangkat 2 tidak harus ada. Nah, ternyata seperti ini ya. Puncak-puncaknya tidak terlihat, bahwa ini dikatakan maksimum mempunyai puncak sebanyak 3 ya. Kalau tadi parabola 2 ya. Kalau misalnya ini pangkat 2, misalnya tadi ini x pangkat 2 ya. Jadi seperti ini gitu ya. Misal seperti ini ya. Misalnya maukah min x juga tetap parabola, cuman dia geser ya. Yang penting derajatnya itu. Kalau pangkat 3 ya, pangkat 3 begini ya. Nah ya, yang dimana kita belajar ini titik puncaknya tidak maksimum tidak minimum. Terus kita buat x pangkat 4 misalnya ya, boleh begini ya. Ternyata puncaknya jauh di sana. Nah, ini jauh di sini. Nah, wala. Jauh di sana. Ya. Kurang cantik contohnya. Dibuat sama dengan 2 atau 10. Juga puncaknya tidak nampak dengan baik. Ya. Begitu. Mana nih gambarnya, lari kemana ini? Ya. Nah, puncaknya tidak tergambar dengan baik di sini. Ya. Mungkin ini juga tidak punya puncak real yang bersifat maksimum minimum. Ini landai begini, ini disebut seperti sadel gitu Kak di kalkulus ya. Nah, kalau ya, oke, ini masih saya ingin biar agak plus apa x pangkat 2 misalnya, yang bentuknya cantik gitu ya, karena ini tidak cantik ya. Tidak cantik dalam arti kurang edukatif untuk menjelaskan Pak derajat itu punya puncak maksimum 3 kalau pangkat 4 ya. Kalau linear tidak punya puncak. Kalau yang kubik punya 2 maksimum, tetapi bisa jadi tidak punya puncak yang bermakna begitu. Pangkat 4 semacam ini ada landai di sini, jadi kurang bagus. Dan seterusnya ya, kalau plus x pangkat 5 gitu ya, juga tidak ada perubahan. Nah, apa sih masalahnya bedanya ini dengan diviting? Di sini koefisien itu ada ya. Ini yang disebut koefisien. 5 min 1, 10 min 1, 1. Itu koefisiennya ada. Nah, dalam fitting itulah yang kita cari. Ya. Koefisien ini yang dicari karena kita punya pasangan X, punya pasangan Y, yang kemudian kita
digunakan untuk diprediksi sebagai suatu fungsi. Ya, misalnya seperti ini. Ternyata dengan polinomial derajat 4 itu ya impiannya itu didekati. Ya. Ini kan versi pembelajaran. Jadi impiannya seolah-olah sudah ada. Impiannya ditargetkan, gitu ya. Nah, ya kalau derajat 4 dengan MSE sekian. Ya. Mungkin teman-teman bisa belajar untuk nantinya persiapan besok tentang fitting untuk kasus ini ya, supaya agak nyambung. Nah, oke, saya ingin supaya lebih teliti misalnya ya. Ini udah ngepres gitu ya. Nah, dengan MSE 4.32 E-min 0,2, saya enggak tahu nih, kadang plus slash min itu sekian. Itu mungkin observasi berikutnya atau apa ya? Atau rentang tertingginya kali ya, tertingginya. Saya lupa ini maksudnya, kenapa kok ada 2, tidak saya perhatikan. Ya, plus minus gitu ya, plus minus sekian. Dan ya, jadi ini kita lihat yang terbaik. Kalau saya ingin lebih teliti derajat polinomial sebagai contoh itu sampai derajat 15, begitu. Ternyata ada yang over, ini melengkung ini, ada memanjang ke bawah, ya, ada over. Artinya kalau X-nya, ya, ada X yang di dekat sini, itu harusnya di antara ini, 2 titik ini misalnya nilainya, yaitu esensi fitting seperti itu, ya. Kalau saya ambil yang di sini, ya datanya harus di sekitar sini, hasil pendekatannya sekitar sini. Tapi yang diperoleh malah ini ya, pucuk bawah. Nah, yang diperoleh dari model, ya. Nah, demikian pula yang di sini misalnya tadi yang bulatan tadi, yang kita lihat ternyata model membawa ke nilai yang di atas ini, lebih dari garis mimpi. Nah, dan seterusnya. Ya, itu esensi dari fitting yang dimana di sini kita peroleh yang disebut overfitting. Sehingga fitting yang tepat itu kita ambil yang tengah. Nah, sekarang bagaimana kita memilih yang tepat? Kan nomor ini polinomial derajat 4 itu coba-coba dong Bu, gitu ya. Ya, sejauh ini polinomial ya, kita bisa merunning ya codingnya ini ya, misalnya memilih dengan melihat pertama polanya tidak linier, tidak mungkin kita milih fungsi konstan maupun fungsi linier, jadi mungkin kita gunakan derajat 2 apa 3 gitu ya. Nah, sampai 4 ya, ini kita bisa looping, codingnya sudah ada di buku begitu, atau nanti kita coba versinya cepat, versi ChatGPT, saya belum pernah nyoba. Ya. Nah, untuk istilah fitting, overfitting dan underfitting, apakah ada masalah? Bu, kalau dalam codingnya Pak Surya kemarin kan ini ya, apa namanya, yang diasumsikan ada A, B, C misal kayak gitu. Nah, Ya. kalau dari misal udah derajat 4, lah itu jumlah yang diasumsikannya itu melihatnya gimana ya Bu? Dia berapa variabel? Ya, fungsi yang diduga, fungsi yang didesain Ya. itu begini polinomial Pak. Jadi ini mana ya? Oh, belum ya, dia KRL belum selesai. Jadi yang di buku dulu aja. Jadi kan kita menduganya fungsi polinomial ini. Polinomial Itu kan ya. ada berapa variabel tuh Pak? Kan Bu, A, B, C. Itu misalkan itu 3 variabel. Nah, kan kalau misal derajatnya itu derajat 4, apakah juga sama 3 variabel atau tambah lagi? Jadi kita menduganya, kita memberi nama janjian dulu ya. Tadi namanya bukan variabel tapi parameter ya.
parameter, Bu? Maaf. Oh, koefisien fungsi boleh, koefisien fungsi. Jadi kalau tergantung jenis fungsi yang dipilih. Nah, sejauh polinomial, kalau kubik nyebutnya B, kalau kuadratik dulu deh. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A, ya tak tulis ya. Jadi kalau kubik apa namanya, parabola, kita mengasumsikan, tak gedekan dulu. Kalau parabola nulis, jadi dugaannya datanya yang melengkung-lengkung atau balet-balet itu A X pangkat 2 plus B X plus C. Jadi ada 3 ini. Nah, jadi itu yang dicari ya, Bu? 3 itu ya, ya, yang diduga itu ya? betul. Kalau kubik kita menuliskan A X pangkat berapa? 3 plus B X pangkat 2 plus CX plus D, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada sampai pangkat 15, ya, kita nulisnya ini sebagai A1 atau A5 atau yang konstan biasanya A0 gitu ya. Jadi kalau nuliskan Y sama dengan itu mulai dari A0 ditambah A1X gitu ya, boleh kali ya ini ya, ditambah A2 star X pangkat 2 tambah A3 star X pangkat 3 gitu. Sehingga nanti dugaannya kita bisa menulis sebagai vektor gitu. Oh, A sama dengan vektor misalnya yaitu 1,2,3, sehingga menulisnya nanti karena pas menduga itu nanti ada iterasi ya, gitu ya. Ini sebagai komponen A yang pertama, komponen A yang kedua, komponen A yang ketiga gitu ya, dan A yang keempat gitu. Oh, berarti karena dari 0 ini berarti misalnya 5 gitu ya. Terserah sih ya. Jelas? Nah, kita lihat contohnya begini ya. Pas diduga gini kan. Kan kita punya data ini. Data X, Y. Gitu ya. Terus dicari A0, A1, A2, A3 yang cocok. Polinomial. Nah, berapa? Pertama itu kita cocokkan dulu dengan memberi nilai awal versinya Pak Surya itu. Yang kita lakukan iteratif. Ya. Terus baru dicek. Kita masukkan di sini yang nilai awal. Kemudian tentu diperolehkan X-nya ini ada angkanya nih. X yang pertama ini ada angkanya. Pasangan X dan Y itu ada angkanya. Di sini ada tabel X dan Y. Itu ya. Misalnya di sini 2, di sini 3, di sini min 4, di sini jangan min ya karena mungkin ini suatu ukuran. Ada 3 ya, angka cantik aja 4 gitu ya. Misal 5, 6. Nah, yang menjadi masalah adalah ya, pada waktu kita misalnya punya pasangan data cuma 4 ini. 4 pasang. Tapi yang ditentukan ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang ditentukan yang terbaik ya, itu berapakah A ini, itu yang diajarkan Pak Surya lewat fitting itu. Kalau kita punya 4 pasang data dengan menentukan 4, pada umumnya secara matematika itu tidak tepat, tidak mencukupi datanya untuk
memperoleh A0, A1, A2, dan A3 yang terbaik. Secara numerical, kalau kita pasangkan, ya, itu artinya apa toh? 3 sama dengan gitu, A0 ditambah A1 kali 2 tambah A2 kali 2 kuadrat tambah A3 kali 2 pangkat 3. Itu adalah data pertama. Yang nantinya A0, A1, A2, A3 itu menjadi unknown atau yang tidak diketahui. Jadi idenya seperti ini. What 3 sama dengan, jadi A0, no, mama ngajar, ditambah A1 ya, ya, kali 1, X-nya ya 2 star gitu. Jadi kita akan ketemu matriks ditambah A2, ini karena basic idea-nya di sini, kali 2 pangkat, jadi 4 ya, A2 itu tambah A3 kali 2 pangkat 3, berarti 8, itu sama dengan 8A3 A3 sama dengan berapa? 3 ya, ini tak taruh sini. Nah ya, the next data itu adalah ya 3 dan 4 ya, ini ya 3 dan 4, berarti apa, ini supaya saya nggak lama, ini saya copy biar kelihatan ya, copy V. Nah, ini kalau dengan menulis itu lebih kelihatan daripada nunjuk-nunjuk toh. Nah, ini adalah berapa? X-nya adalah 3 ya. Berarti 3A1. Alah, hapus. Ya. Diganti 3. Supaya rata. Atau menulis saja ya. 3 sini. Alah. 3 gitu ya. Terus ini A2 dengan 3 kuadrat, berarti 9. Hapus. Mainan ya. 9. Gitu ya. Bayangkan ini di Yosia itu adalah datanya Mas Yosia, terus masukkan sini gitu ya. Kalau dengan coding nanti cepat sekali nih, cuman 1 menit bisa. Apalagi ada ChatGPT, diketikkan loh sama ChatGPT. A3 di sini berarti 27 ya. 27 kali gitu. Anggaplah kalinya di situ ya. Terus sudah sama dengan 16. 4. 4 ya. 4. Oke. So, secara sama supaya cepat ya. Ini copy lagi, ketutupan sama T. Sini. Alah. Ya. Secara matematika copy V, silahkan mencermati versi di regression linear yang pernah saya berikan ya. Kita lihat berapa nih? X-nya 5 ya toh? Berarti 5.
gitu ya. Jadi that's the idea of gambarnya ini. Ya, misalnya dengan bentuk 3 atau kubik. Misal dengan kubik ya. Berarti derajat polinomial pangkat 3 ini, kalau ini pangkat 4, masih ditambah lagi berarti. Dan kalau parameter atau koefisien ini lebih banyak yang dari data atau yang dicari lebih banyak, tambah ndak karuan lagi. Secara matematika ndak betul. Ya, X pangkat 2 yaitu 5/25. Ndak betul, maka di kuliah zaman dulu ada namanya aljabar linear. Ya, yang membuktikan itu. Ya, 25A2 anggaplah betul nulisnya, dan A3-nya adalah X pangkat 3, 125. Ini 100 coret 125, saya agak kecilkan kah ya, 125 betul ya, 5 pangkat 3, 25 kali 5 ya, 125 plus 1. Tentunya teman-teman bisa menduga, oh salahnya apa, yaitu ya, kita menekankan basic atau behind mathematical fundamental behind the code. Apa ini tadi 4, ini 6 ya, berarti ya 6 ya, dihapus. Yang di sini berapa? 8 gitu ya. Nah, kalau kemarin oleh Pak Surya tinggal langsung pakai fitting gitu ya. Nah, nanti gitu 8, terus di sini karena mahasiswa nanti disuruh menulis matematikanya apa gitu, 6 ya. So, jadi pada setelah menempatkan data ke asumsi ya, asumsi ini, kalau asumsi yang punya Pak Surya lalu adalah bahwa data itu berpola eksponen gitu ya. Eksponen itu kalau nggak naik ke bawah, turun landai ya, sehingga ini bentuknya seperti itu. Jadi kita nggak mungkin eksponen ya, A B kali X gitu ya, misalnya. Jadi itu ada 2. Kalau mau plus C ya boleh ya, namanya juga dugaan, yaitu supaya jelas, supaya B-nya ini fungsinya eksponen yang landai turun ke bawah ya, landai nantinya. Nah, itu pakai main. Jadi di sini lihat pola-polanya. So, jadi kita lihat di sini ada A, B, C gitu ya. Atau mau ditulis A0, A1, di sini A2 misal, boleh ya. Nah, dari sini kita akan peroleh bentuk ya, bentuk sudah kita peroleh bentuk sistem persamaan. Karena A0, A1, A2, A3 tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tapi dalam sebagai suatu sistem, disebut sistem persamaan dalam A0, A1, A2, A3. Yang kalau kita tulis dalam matriks begitu ya, anggaplah itu dalam notasi vektor matriks, maka ini menjadi seperti ini ya. Jadi ini tak anggap supaya vektor matriksnya di sini digambar sih ya soalnya. Jadi saya potong ya, ini saya potong itu, ini juga saya potong karena enggak di matematik ya, jadi bentuk matriks. Dan ini juga bentuk vektor matriks, ini vektor
sama dengan, gitu. Saya tidak suka berlama-lama, tetapi mungkin ini bisa memberi impresi untuk apa yang terjadi di code yang diberikan oleh Pak Surya, tapi ini yang untuk linier. Jadi jelas bahwa yang di dalam sini yang kecil itu saya buat ini sebagai vektor, potong dulu, ini juga dipotong, ini juga dipotong. Oke, so di sini adalah siapa itu? Angka-angka tadi, karena di sini memuat A0, A1, A2, A3, baris kedua juga begitu, ketiga juga. Maka disinilah si A0, anggaplah saya nulisnya begitu ya, terlalu besar, ya Bu. Terlalu kecil. Oke. Dibuat cantik dulu ya. Cantiknya enggak cantik. Nah, nih. Sini A0. Anggaplah A0-nya begitu ya. Nah, A0-nya dianggap sama ya ini ya. Kalau mau dipakai kurung-kurung ya boleh. A0-nya tak anggap sama ya, supaya ini A1 ya. Ini A2. Ini A3. Nah, dari sini semoga tata cara penulisan vektor matriks tidak mengejutkan. Di sini 3, di sini 4, kurang rapi mohon maaf, di sini 8. Maka perkalian vektor dan matriks perlu dipahami bahwa ini adalah berapa? 1 itu dikali A, kemudian jalan lagi, ini 2 dikali A1, 4 dikali untuk si A2, dan si A3 itu adalah 8, demikian seterusnya ya. Jadi semoga ini tidak masalah. Baris yang kedua juga gitu, 1, 3 gitu, 9 ya, and then 27 gitu. Di sini adalah 1 lagi, di sini adalah 5, di sini adalah 25, di sini adalah 12. Kita lihat angka-angka di situ datangnya dari mana? Dari data yang dimasukkan pada sifat fungsi yang diasumsikan memenuhi data ya. Jadi ini 5 di sini, 5 kah? Di A1 oh ya 5. Kok di sini 5 kan? A1-nya. X-nya 7 ya, ini 7 nih, 7 sorry. Di sini 7 ya. Di sini 7. Nah, ya. 7. Nah, jadi ini kenapa ada angka mirip? Berarti ada yang salah. Ini angkanya dibuat berbeda supaya proses pembelajarannya tidak terganggu kalau angkanya sama ini. Home ya. So, apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah? Ya, di sini apa? 7 dan di sini 25. Kok 25? Ada yang salah kan? Berarti belum diganti toh. Ada yang bilangin aku itu BG udah huruf. 49, Bu. Apa? 49. Iya, Mas. Aku kok didiamkan gitu kan ya. 9 kali 7 berapa? 9 kali 7
49 kali 7, aduh nyamuk 53, gede Bu. banget. Ya, 49 kali 7 itu 50 kali 7 dikurangi 7, betul nggak? 350 dikurangi 7. Berarti 3, 4, 3, betul? Iya, Bu. Ya, gitu ya. Jadi kalau ketemu angka yang dekat ke puluhan, kalikan dulu terus dikurangi yang hasil satuan. 3, apa mau? 3, 4, 3 ya. Gitu ya. Ya toh? 199 kali 7. Ya 200 kali 7. 200 kali 7 1400 kurangi 7 gitu kan. Ben cepet ya kan. 49 kali 51. Wah, tambah. Ya mainannya gitu ya. Oke, so Pak Franky ada enggak di situ? 7. Siap Bu, pantau terus pantau. Oke, sip. Lanjut. Karena sudah malam kan, takutnya udah capek. 3, Oh 4, enggak, 3. kalau berkaitan dengan matematika lanjut. Jangan sampai pakai program. Kalau pakai program pusing kepala. Wah, hebat berarti ini Franky yang paling top ini di bagian ini ya. So, apa masalahnya sekarang menentukan A0, A1, A2, A3? Pak Franky? Bagaimana menyelesaikan? Ya, kalau anak SMA itu diapakan ini? Ini udah kelenger ini, kalau SMA diapakan ini? Itu udah dikalikan matriksnya Bu, apa belum itu? Udah. Itu jawabannya yang asli. Ya sudah itu jawabannya 3, 4, 6, 8. 4 kali Loh. 1 itu. Iya, A0-nya berapa? 1, 2 berapa? 3 berapa? Caranya nyari gimana? Masalahnya di situ. Jadi kalau di kalkulus itu ABC-nya kalau di kuadrat itu ada diberi, kalau fitting dicari. Itu maksudnya ya. Nah, berdasarkan data ini kita asumsikan oh polanya mengikuti kubik. Ini datanya gitu kan. Artinya apa mengikuti? Dianggap memenuhi. Kalau memenuhi apa artinya? Berarti setiap pasangan data itu memenuhi persamaan kubik. Pasangkan, masukkan. A0 plus 2, 1 tambah 4, A2 tambah 8, A3 sama dengan 3. Itu ya, A0 tambah 3, A1 dan seterusnya. Sehingga kita bisa menyusun persamaan-persamaan dalam sistem persamaan linier. Ya, linearnya dari mana, Bu? Nih, ya. Linearnya dari A0, A1, A2, A3 ini sebagai, anggaplah sebagai variabel dalam persamaan ini. Ya, kalau dalam fungsinya ini A0, A1, A2, A3 itu sebagai koefisien dari fungsi Y. Ya, tapi ketika dicari, oh ternyata kita mencari atau menyelesaikan sistem persamaan AX sama dengan B, di mana si A-nya itu adalah si A-nya itu adalah matriks yang huruf besar ini, yang dari besar ini ya, yang ini ya, gitu. Sedangkan si X-nya adalah vektor A0, A1, A2, A3. B-nya adalah 3, 4, 6, 8. Nah, di matematika gitu ya, ada masalah dengan ini, AX sama dengan B. Ya. Bahwa ini menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B. Kalau di SMA, oh substitusi, wah kelenger nih 4 persamaan, gitu ya. Tetapi sebelum menyelesaikan, ditingkatkan pengetahuan kita bahwa tidak selalu kita langsung substitusi. Dicermati dahulu perilaku dari matriks A. Ya. Perilakunya ini, apa itu? Ya.
Kalau ada N kali N, kalau AX sama dengan B, si A0, A1, A2, A3 dapat diperoleh uniquely defined, bagus kalau matriks ini determinannya tidak 0 atau tidak singular. Nah, hampir sebagian besar atau bahkan mungkin saya katakan umumnya ketika data sedikit seperti ini, ya, datanya hanya sedikit seperti ini, begitu, dengan yang dicari juga sama dengan banyaknya data. Banyaknya data itu adalah berdasarkan baris, ya, bukan berdasarkan kolom. Di sini adalah satu set terdiri dari ada 4 baris, banyaknya data, banyaknya yang ditentukan, dalam hal ini variabel yang ditentukan, ya, atau parameter bagi fungsi atau koefisien bagi fungsi, itu sama juga dengan 4. Secara matematis matriks ini singular atau yang disebut determinan 0, ya. Apa pengaruhnya terhadap solusi? A0, A1, A2, A3 tidak well defined, tidak bisa diperoleh dengan baik. Ya, tidak bisa diperoleh dengan baik. Tidak ada A0, A1, A2, A3 yang tepat untuk untuk menjadi sama dengan itu, sehingga kalau digambarkan ke sini ya tetap nggak ketemu A0, A1, A2-nya nggak tepat. Bisa jadi mungkin nanti masing-masing tidak diperoleh dengan baik. Ya, mungkin bisa jadi none atau tends to 0 dan seterusnya. Ya, jadi ini yang disebut matriks tidak well defined. Nah, jadi bagaimana memecahkannya? Ya, datanya jangan sedikit ini. Jadi itu sebabnya kalau data sedikit itu kita tidak aman, ya. Tapi sering terjadi banyaknya nanti kalau dalam regresi atau apa yang fitur banyak begitu, di big data fiturnya banyak, justru observasinya yang lebih sedikit. Banyaknya observasi, ya, lebih sedikit. Misalnya di sini banyaknya observasi itu 4, ya. Tapi nanti setiap observasi mempunyai fitur yang banyak. Ya, mungkin yang diabetes itu misalnya, ya, diabetes itu, ya, fitur-fitur yang diukur banyak, tapi orang yang diukur sedikit. Nah, ya, itu jadi masalah juga. Oke, sebagai dasar dari fitting ini saya ulangi tadi bahwa fungsi yang dikehendaki itu tidak tunggal, ya. Jadi tadi bisa eksponen, bisa sinus kosinus, punya Pak Surya. Oh ya, Pak Surya sinus kosinus, yaitu Y sama dengan A sin atau cos, ya, kali cos. Misalnya B X gitu plus C sin misalnya, ya, D X. Misal begitu, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 A, B, C, D yang dicari. Apakah boleh untuk kasus ini? Boleh. Dibuat sinus kosinus boleh karena polanya seperti ini. Ah, ya, jadi saya punya ide. Nanti Mas Jo mengajarkan untuk satu set data dalam kurva fitting sinus kosinus ataupun polinomial, mana yang terbaik, ya, seperti itu. Itu sebagai latihan. Jadi fungsinya boleh apa saja, tetapi yang
cermat. Cermat itu yang tepat ya. Maksudnya seperti ini tadi. Oh, apa boleh kalau seperti ini nanti jadinya linear gitu ya. Misalnya linear jadinya underfitting kalau diasumsikan linear. Gitu ya. Boleh sinus kosinus. Kita belum nyoba untuk data yang ini ada enggak ya, saya lupa di bukunya. Begitu. Terus polinomialnya bisa dicoba derajat berapa? Derajat 2, derajat 3, derajat 4 sampai derajat 15. Mungkin nggak perlu nyampe 15 ya. Dengan mencermati MSE-nya semakin menurun atau tidak. Nah, itu studi yang bagus itu. Ya, pembelajaran yang bagus. Kemudian bisa jadi fungsi-fungsi yang lain kalau mau. Saya mengatakan hibrid. Ya, fungsi hibrid. Hibrida, masih tentunya pernah mendengar beras hibrida. Nah, ini fungsi hibrida yaitu bisa juga misalnya O Y sama dengan gitu ya. A star X gitu. Ini polinomial derajat 1 kali misalnya eksponen. Nggak tambah lagi, Bu. Oh iya. Hah? Tambah nggak di sini? Punyamu. Terlihat tak? Saya pakai 2 alat tak? Terlihat. Baik. Ya, bisa juga hibrida ini ya. Hibrida ini hibrida. AX eksponen misalnya min BX gitu ya. Sejauh ini kita hubungan hanya Y dan X saja. Hanya 1X 1Y. Ya, 1X 1Y. Artinya X-nya bukan banyaknya 1 ya, tapi hanya 1 variabel, 1 fitur, 1 variabel target Y. Ya. Bisa juga mungkin dengan sin kali sinus. Nah, misalnya apa? CX itu ya boleh. Ya toh, itu yang saya sebut sebagai fungsi hibrida. Ya. Nah, mungkin masih ingat kalau di fisika ya, yang osilasi tapi decay. Osilasi tapi decay. Ya, bisa bentuknya seperti ini sebagai fungsi waktu. Ya. A star X gitu ya, tetapi mungkin dalam T misalnya, terus osilasinya sin dalam X. Nah, ini kalau kita lihat ini sebagai fungsi 2 variabel. X-nya ada 2 yaitu si T dan si X. Yang kalau kita gambar, artinya kalau digambar itu kita punya ini di sini. Nah, ya. Di sini pada bidang ini, pada garis ini saya hapus ya. Yang ini, saya takutnya atau file new aja. File new. Save dulu. Antara ke PNG picture enggak apa-apa lah. Ini ya, kalau ada fungsi dalam X dan space, biasanya space dan time. Ya. Ini bidang XY-nya dan di sini time-nya. Misalnya di sini time-nya, di sini X-nya. Bisa juga X dalam T. Ya, boleh. Sehingga enggak perlu X sendiri, T sendiri gitu ya. Nah, ini dalam Y-nya ke sana. Nah, misal begitu ya.
Jadi gelombang, misalnya persamaan gelombang, dia bisa sebagai fungsi waktu dan space. Oke, jadi ini adalah kita punya 3 sumbu hubungan Y terhadap X dan T. Nah, tentunya prediksinya idenya hampir sama, tetapi fungsinya adalah fungsi dalam 2 variabel. Sehingga kalau di kalkulus, kita punya namanya kalkulus peubah banyak. Gitu ya. Jadi, secara real data-datanya bagaimana? Jadi, secara real misalnya siapa namanya Yosia itu punya data di sini ya, punya data ukuran di sini ya, setiap waktu yang berbeda. Jadi ini kalau kita gambar pada X tertentu, waktunya mana Ibu? Waktunya ya, waktunya harusnya positif ya di sini ya, misalnya waktunya ini Y, ya ini T-nya, begitu ya. Anggaplah T-nya di sini, X-nya di sini, kita tarik. Ini kalau kartesian ya, maka nilai fungsi adalah misalnya adalah ini. Kita tarik garis. Nah, nilai fungsinya ini. Nah, situ toh. Itu berapa? Yaitu tingginya tingginya ini. Oke. Nah, jadi kita punya balet-balet di ruangan kita, di depan kita misalnya ya. Begitu, kemudian permukaan apa yang mewakili balet-balet ini? Ya. Kalau saya menginspirasi biasanya ke mahasiswa itu posisi kepalanya mahasiswa masing-masing, di atasnya kita buat permukaan. Nah, dan kalau sama tinggi, maka kita berharap di situ ada bidang, ya kan? Ya, ada bidang. Kalau sama tinggi itu nyaris sama tinggi, itu ada bidang di sini. Anggaplah begitu. Nah, kemiringan bidangnya ini terhadap X, ya, terhadap X dan terhadap T, itu seberapa itu yang kita cari. Tapi kalau mungkin ada yang berdiri gitu ya, beberapa anak di kelas ada yang berdiri gitu, kan tidak mungkin kita buat sebagai bentuk linier, bentuk bidang ya, tetapi mungkin ya bentuk sinus kosinus tapi fungsi dalam 2 variabel gitu, terhadap X dan terhadap Y. Jadi ada surface yang melengkung yang di atas kepala masing-masing siswa atau mahasiswa. Saya kira itu menginspirasi untuk perlunya kapan itu linier dan tidak linier, kemudian apa itu fitting ya, apa itu underestimate, underfitting ataupun overfitting. Kalau underestimate itu sudah salah penggunaan ya, salah atau sudah bias ya maknanya ya. So, misal begini nih, iya nih, kayaknya si ini Frankie itu nggak ngerti fungsi linier gitu. Saya kan gitu ya. Iya, Frankie nggak tahu apa-apa tuh fungsi linier, nggak jelas gitu. Nah itu saya underestimate gitu ya. Itu maksudnya. Itu ya Frank, Frankie. Ya Bu, atur sudah. Ya, kita menggunakan karena di sini bahasanya fitting, sehingga kita gunakan fitting, overfitting, and fit. Ya. Fitting tepat itu apa ya? Pas fitting. Outfit enggak juga ya. Baik. Oke, sampai di sini tentang fitting sudah saya anggap jelas. Mbak Michelle, sudah jelas enggak ya? Karena udah mau jam 8, saya mau masuk. Lumayan, baik. Supaya nggak kepanjangan nanti di kuliah. Bu, saya mau tanya Bu.
Ya, di kurva yang tadi itu Oh ya. yang fungsi. Saya cuma mau nanya, saya cuma mau nanya Bu, itu kan kalau dari data kan udah jelas bahwa itu fungsi kuadrat. Dari ini itunya, itu kan sudah jelas bahwa itu fungsi kuadrat. Terus kita kenapa kita harus kasih linearkan dia lagi Bu? Gitu. Oh, jadi ini tadi yang garis halus melengkung itu garis impian ya, sebetulnya tidak ada ini. Kita mengimpikan bahwa nanti ada fungsi yang mengikuti data kita gitu. Dan ini bukan kuadrat ya, karena dia punya puncak yang di sini, punya sini. Paling tidak kubik mungkin. Oh iya, kalau memang tidak harus diasumsikan bahwa itu bukan fungsi kuadrat, nggak masalah sih. Tapi kan kayak kemarin Pak Surya punya data itu kan fungsi kuadrat. Maksud saya data, dia keluar fungsinya kan kuadrat. Nah, tujuan kita untuk kasih linearkan dia itu untuk apa gitu? Maksudnya Oh, ya. Jadi fungsinya beliau itu datanya fungsi berbentuk eksponen. Baik, pertanyaannya iya, bagus. iya, iya. Jadi bentuk fungsi eksponen itu gini, eksponen function, eksponen function, images. Nah, jelas tidak linear ya, ada yang begini kan, nah itu seperti ini, atau seperti ini, atau ada yang ini apa nih, di sini ada eksponen. Nah, oke, eksponen ya, pola eksponen ini menyenangkan secara apa, natural. Ada peningkatan, wih langsung ada peningkatan gitu kan ya, profit nih meningkat. Nah itu wah, polanya eksponen karena ada peningkatan yang sangat cepat gitu. Kalau fungsi eksponen itu kan E pangkat 2 pangkat sesuatu misalnya ya, bilangan Euler namanya ya. Nah itu 2 pangkat sesuatunya positif ya, berarti langsung ada peningkatan. Kalau pangkatnya negatif tentunya sebaliknya, semakin menurun di sini ya, jadi sifat menurun. Nah kemudian pertanyaannya adalah ya, ini contoh fungsi-fungsi eksponen. Saya pengen eksponen yang menurun mana ya, kok nggak ada ya. Mana ya, ini ya, ini juga tapi ada yang menurun. Nih eksponen negatif, atau pakai GeoGebra lah. Nah, apa sih ya, kok susah-susah amat gitu. Terus pertanyaannya adalah kenapa dilinearkan, karena ini bentuk eksponen X gitu kan, terus pangkat negatif 3 misal ya, itu jadi ketika pangkat negatif dia menuju ke sana, ketika Y sama dengan 3X, 3 eksponen pangkat 3X itu, kenapa harus ada 3 supaya jelas. Nah itu ketika X positif dia meningkat ya, kalau di sini negatif dia menurun. Yang jelas oke, ketika X-nya digambar negatif yang E pangkat 3X menjadi yang di atas sama ya. Terus kenapa dilinearkan ya, pertama-tama filosofinya atau kemudahannya ya, kita sebelum kenal fungsi eksponen itu kenalnya atau pembelajarannya itu mesti dari fungsi linear dulu atau polinomial dulu gitu ta. Nah kemudian bisa enggak kita menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang kita kehendaki di yang tidak linear.
gitu. Jadi dasar berpikirnya kalau nanti itu adalah masalah yang kompleks ya, daripada saya membuat fungsi-fungsi tak linier, menggunakan fungsi tak linier karena mencari parameternya susah, maka saya lebih baik menggunakan yang linier gitu misalnya. Jadi contohnya juga untuk kasus-kasus yang fiturnya banyak gitu ya. Misalnya fiturnya banyak itu apa toh? Misalnya fiturnya banyak itu misalnya kalau ada Y sama dengan bukan Y ya, saya anggap W atau W gitu ya. A0 gitu. A0 tambah A1 X 1 ditambah A2 X2 ya. Ini anggaplah X1 X2 kolomnya Yosia yang seabrek gitu loh. A3 star X3 tambah A4 star X4, anggaplah ini masih 4 gitu. Nah, kalau kita masih fiturnya banyak gitu kan, ini misalnya AN XN begitu ya. Kita lihat ini sejauh dia linear ya, kita dapatkan A0, A1, A2, 3, A4 sampai AN, kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear seperti yang pada gambar tadi ya. Tetapi kalau kita buat tidak linear, itu bagaimana kita menyelesaikan itu istilahnya mesin perangnya itu lebih sulit gitu ya. Misalnya ini oke, ini linear terhadap X1, tetapi tak linear terhadap X2 misalnya. Tak linearnya apa? Oh, ada sinus gitu ya. Sinus X2. Terus tambah lagi A3 isi misalnya cos. Oh, padahal X2 ini perlu dikalikan lagi supaya lebih umum. A3 misalnya. Ya. Kalau kita lihat bentuk sekilasnya ya, sekilas. Ini A4 cos A5 star X3. Jadi kita lihat ini bentuknya ya. Sekilas ya, lebih rumit yang bagian yang tidak linear daripada yang linear gitu. Nah, itu sebabnya kalau ada fitur yang banyak sebisa mungkin kita gunakan yang linear dulu, kayak apa jadinya ya. Kalaupun yang tak linear, kalau atau pola, kita tidak bisa menggambar untuk data dengan fitur yang banyak ini ya, tidak bisa kita gambar, sehingga dugaan yang pertama kita gunakan yang linear aja lah untuk semua fitur-fitur tadi gitu. Kalau posisi titik di kepalanya siswa ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang jongkok gitu ya, itu kan hanya terhadap X dan Y saja ya, fungsinya itu tadi, permukaan tadi itu masih bisa digambar ya, sehingga kita bisa bentuk tak linear tapi hanya dalam X dan Y. Tapi kalau ada fiturnya banyak, kita asumsinya pakai yang linear dulu. Sebagus apa ini gitu ya, yang bentuk ini, dan ternyata masih kurang bagus ya, atau bagaimana lah. Nah, dipaksakan supaya pendekatan linear itu tetap jalan begitu. Jadi jawaban sederhananya untuk kenapa yang tak linear menjadi linear, supaya informasi atau pengetahuan kita yang linear bisa kita gunakan gitu ya. Jadi cara berpikirnya orang matematik begitu ya, kayak tadi ya, gambar ini cara berpikirnya orang matematik ini, garis impian ini saya adakan dulu, tapi ini nggak ada loh sebetulnya gitu. Seolah-olah jadi untuk membangun teorinya saya adakan dulu gini. Jelas ini bukan fungsi linear, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada proses underfitting, anggaplah, tak anggap datanya itu linear, padahal jelas-jelas saja ini dari versi pembelajaran untuk ya, pembelajaran untuk mendidik gitu ya, untuk menggali
knowledge ya, basic knowledge-nya, sehingga informasi ini sebagai bentuk belajar gitu ya, untuk mendapatkan hukum atau mendapatkan pengetahuan basicnya atau fundamentalnya, what is overfitting, what is underfitting. Nah, ini nanti juga bisa dibuat itu tadi. Misalnya kalau yang tak linear dilinearkan polinomial, ya jatuhnya yang ini gitu. Enggak mungkin polinomial pakai operator len gitu kan. Sudah enggak bisa gitu ya. Karena eksponen dilinearkan, hubungannya mereka operator len gitu. Dari pengetahuan lagi sebelumnya bahwa Y sama dengan E pangkat X sama artinya mengatakan X sama dengan len Y. Nah gitu. Jadi Y sama dengan E pangkat X. Kadang orang pengen tahu si X itu apa gitu, instead of Y sama dengan E pangkat X, sehingga diperkenalkan operator len. Itu kira-kira ya. Terlalu panjang? Nah, intinya kan melinearkan supaya kita membaca datanya lebih mudah aja gitu, Bu. Kata-katanya lebih mudah gitu. Sama sih sebetulnya. Sama, cuman itu tadi pengetahuan ya, supaya menduga data itu lebih mudah boleh menggunakan pengetahuan sebelumnya gitu. Karena pengetahuan sebelumnya itu tentang yang linear. Oke, tepatnya begitu. Iya, iya, Nanti Bu. panjang. Iya, kalau di Ya, lon kan kita orang matematika aja gitu. Kalau yang lain kan kurang begitu cereng. tahu kok Michelle ya. Michelle tahu nggak? Oh, Cele orang matematika, Bu. Malah dia panas tuh, Bu. Ya. Matematik. Nah, Yosia orang non matematik tapi paham lah. Yosia paham ya. Paham, Bu, lumayan. Walaupun ya agak effort sedikit nih. Mas Yosia install saja aplikasi. Agaknya kenapa ya agaknya? Gimana, Bu? Agak itu bisa mendefinisikan yang tidak jelas itu apa? Udah jam 8 lebih sedikit. Oh, ini apa namanya tadi, berarti kalau eksponen tadi kan bisa dibuat linear karena dia itu dilenkan ya tadi. Gitu ya, Bu. Ya. Fungsi-fungsi apa yang bisa dibuat linear selain eksponen, Bu? Kalau yang tadi kuadrat itu nggak mungkin untuk dilinearkan kan? Ya. Ada sih namanya Taylor series gitu-gitu ya. Dilinearkan dengan deret Taylor gitu. Ada yang begitu. Kita harus punya apa namanya? Deret Taylor itu atau deret Maclaurin gitu ya. Terus caranya melinearkan itu mengikuti teorema Taylor gitu. Fungsi jadi gini. Jadi gini, fungsi eksponen sendiri ini itu bisa didekati, misalnya begini ya. Itu bisa didekati dengan atau bisa dilinearkan tadi kan gitu ya. Tadi pertanyaannya sinus X juga bisa dilinearkan gitu. Ini fungsi X, sinus X gitu ya. Nah, didekati dengan fungsi atau yang dilinearkan dengan teorema Taylor. Teorema Taylor. Nah, teorema Taylornya itu bagaimana ya? Yaitu misalnya kita mendekati ini dengan atau yang kita sebut polinomial Taylor. Dinyatakan dalam bentuk polinomial Taylor. Ya, polinomial. Jadi sinus X dinyatakan dalam bentuk polinomial. Nah, itu juga proses seperti melinearisasi sinus X gitu. Ya.
sin X didekati sebagai fungsi polinomial di sekitar X sama dengan Pi misalnya, atau di sekitar X sama dengan Pi per 2 gitu. Jadi kita masuk ke teorema Taylor kalau untuk menyatakan fungsi yang lain. Nah itu juga seperti melinearkan, tetapi sebenarnya tidak linear karena dinyatakan dalam bentuk polinomial tidak linear. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Karena idenya sinus X bisa dinyatakan dalam bentuk polinomial dengan teorema Taylor. Kalau setelah kita tulis dalam bentuk polinomial, operator-operator yang kita kenakan pada polinomial itu lebih mudah daripada operator yang dikenakan pada sin X. Misal, ya, jadi kalau kita turunan gitu ya, turunan Y sama dengan sin X, itu kita kalau tidak hafal, maka kita harus menggunakan hukum yang bagaimana menyusun turunan. Tetapi kita sudah paham, Y sama dengan X kuadrat, turunannya 2X gitu. Nah, kita bisa mengenakan operator terhadap polinomial derivatif ya, terhadap polinomial, operator turunan terhadap polinomial, sehingga sin X ini karena kita nggak hafal gitu ya, tak nyatakan dulu dalam polinomial, malah hafal gitu orangnya, malah baru dikenai operator turunan, atau sebaliknya gitu, atau integral gitu ya, mengintegralkan E pangkat X sin X gitu misalnya, E pangkat X sin X dengan mengintegralkan polinomial X pangkat 6 ditambah X pangkat 7 itu lebih mudah gitu. Nah sehingga E pangkat X sin X dibuat dalam polinomial gitu dengan teorema polinomial. Jadi kira-kira begitu ya. Tadi pertanyaannya apa, kok jadi kepanjangan ya? Apa saja fungsi yang bisa dilinearkan? Pertama, fungsi linear itu kita tahu ya, polinomial derajat 1 gitu aja kalau dalam polinomial. Ya toh. Nah, tinggal kalau bisa dibuat dalam derajat 1 fungsinya ya sudah pakai operator apa misalnya. Sinus X harus gimana ya dalam polinomial derajat 1? Artinya sin X ini mau tak dekati dalam derajat 1. Misalnya didekati dengan X sama dengan 0, itu artinya sin 0 gitu ya, ditambah ya toh, X min 0 kali turunan sin 0 gitu. Nih kalau dalam teorema polinomial gitu ya, kali turunannya adalah cos 0. Itu adalah mendekati sin X di sekitar ini. Nah, kita lihat ini dekat sebagai Y sama dengan X, ya toh. Tetapi kan kurang dekat untuk yang lain. Tak tingkatkan lagi, gitu ya. Jadi apa saja fungsi yang bisa dilinearkan? Sin X dalam hal ini bisa dilinearkan, tetapi harus di sekitaran X sama dengan 0, cukup bagus gitu, sehingga ternyata dekat dengan Y sama dengan sin X gitu ya, teorema polinomial. Tambah terus oke, supaya lebih bagus lagi yaitu 1/2 faktorial, yaitu setengah 0,2 di 0,5 dikali X min 0 pangkat ini yang disebut Maclaurin, itu sama dengan X kuadrat, ya toh, gitu. Mana mau? Atau tidak tambahlah sini ya, ditambahi Y sama dengan sin 0 tadi adalah 0 ditambah X kali cos 0 adalah 1 ditambah X atau setengah ya, 2 faktorial kali X min 0 yaitu X pangkat 2 ya toh, kali turunannya dia, turunan cos X yaitu min sin
Jadi di sini main sin di 0. Gitu. Main sin di 0. Di 0,8. Nah, gitu. Mana cantiknya? Kok belum cantik? Karena sin 0-nya kan 0. Nah, nggak boleh kan? Sin 0 kan 0. Ya, berarti dia nggak punya kontribusi. Tingkatkan lagi dengan polinomial. Sin 0 kan juga 0. Ini cuma saya mau menunjukkan polanya aja. Dan selesai. Kalikan cos 0. Gitu. Min. Itu tadi 0. Anggaplah gitu ya. Sudah selesai ya. Yang bagian itu. Terus ditambah sepertiga faktorial adalah 2 faktorial 1/6. 1/6 gitu ya, dikali X min 0 pangkat 3 gitu, plus kali turunan dari cos, turunan dari sin, yaitu di sini berarti masih min karena turunan dari sin positif, yaitu cos 0. Cos 0. Yes. Nah, ini kira-kira. Tetapi, jadi apa saja fungsi yang bisa dilinearkan sejauh dia linear. Kalau ketemunya cuma X doang. Hanya ini yang mungkin yang dianggap paling eksak. Fungsi linear yang mewakili sin X. Di sekitar X sama dengan 0. Kalau di sekitar X sama dengan min Pi dan seterusnya beda lagi ya. Yaitu sin min Pi atau sin Pi ya gitu ya. Nah, ini yang disebut teorema Maclaurin karena di sekitar 0. Ya, jadi Y sama dengan sin 0 plus X cos 0 min 1/6. Dan kita lihat ini sekitar 0 dia paling dekat di sini. Yang kita sebut interval konvergensinya itu di antara min 1 dan 1. Nah, ini kalkulus, ini bukan data science ya. Tapi it's okay. Ya. Pertanyaannya bagus. Jadi apa saja yang bisa, semua fungsi sejauh bisa dilinearkan dalam bentuk linear ya, kecuali ya sejauh ini ya itu aja nih. Cos X ya nanti bisa juga di dalam dekat di 0, nanti ketemu cos X turun, ini nanti ketemu fungsi X juga gitu ya. Yes ya. Nah, jadi operator len tidak selalu dikenakan untuk semua fungsi tak linear begitu. Untuk melinearkan bisa operator yang lain. Pak Angki mau tanya nih, udah jam 8 lebih 1/4. Baru jam 10 di sini Bu, belum nggak apa-apa. Belum jam 2 Kung. Betul, kalah saya nih berarti. Ada sudahkah? Sudah bercanda aja Bu. Soalnya terlalu panjang dari tadi. Saya juga bercanda karena ada yang tanya ya tak jawab. Makasih Bu, makasih. Jawabnya jadi kemana-mana, tapi ini very basic, yang penting juga. Nanti di neural network juga ada ini nanti regresi ya. Oke. Jelas, ini fungsi-fungsi yang lain ya. Kayak gini, ini seperti ini, data seperti ini nanti kerjanya Pak Didit ya, mendekati fungsi-fungsi yang polanya rame gini, yang kemudian ada model melinearisasi itu dengan istilah differencing gitu ya, differencing atau ya, artinya osilasi ini supaya tidak terlalu besar diapakan gitu ya, distasionerkan gitu ya. Ya jadi agak supaya melinear ya distasionerkan, sehingga istilahnya tidak linearisasi tapi stasioner karena termsnya adalah time misalnya ya. Oke, supaya saya tidak berpanjang lebar, kalau ngomong matematik itu bisa tidak selesai-selesai. Semoga semua bisa menikmati. Kata kuncinya adalah tadi apa? Fitting begitu, dan bagaimana melakukan regresi maupun atau fitting atau interpolasi untuk fungsi linear dan tidak linear bisa dilakukan
Semoga besok Pak Surya bisa mengisi yang bagian itu yang lebih seru lagi. Itu saja saya kira, nanti presensi saya siapkan sebentar lagi. Begitu ya. Saya tutup, semoga menikmati kuliah.